Hey bro, wanna go? Go where? Anywhere. Halo guys, kali ini saya sedang berada di Shangri-La yang merupakan Little Tibet ya, di provinsi Yunnan. Penampakannya seperti ini. Ini adalah bagian depan dari Songsalin Temple. Menarik sekali ini. Halo guys, posisi sekarang saya sedang berada di Little Potala atau Songsalin Temple. Nah, di Songsalin Temple ini didirikan tahun 1679 ya. Dibangun di masa Dalai Lama yang kelima. Wow, anak tangganya lumayan ini ya. Konon kabarnya ada 146 anak tangga. Ya. Ada 146 anak tangga yang perlu kita daki untuk sampai naik ke atas. Oke, konon kabarnya ini adalah 146 anak tangga. Angka 1 katanya menunjuk pada tujuan utama dari umat Buddha, katanya pencerahan. Katanya seperti itu. Terus angka 4 itu menunjukkan 4 poin ajaran Buddha gitu ya. Ada dukkha, asal daripada dukkha, akhir daripada dukkha, terus bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dukkha. Jadi itu katanya angka 4. Sedangkan 6 itu katanya ada 6 paramita Buddha yang saya tidak hafal ya. Jadi mendingan bisa lihat nanti di screen. Oke, sekarang kita sedang lagi menuju ke sini. Ini kiri kanan sebenarnya ada, cuma kita lurus saja. Wow. Karena kita orangnya lurus-lurus. Oh, lurus-lurus ya. Jalannya tidak bengkok ya. Jalannya ini adalah jalan yang lurus gitu ya. Soalnya orangnya lurus. Lurus sekali. Oh, lumayan ya. Pasti harus tunggu. Hah? Mana hilang? Oh, kok pucian le? Ah, ya lah. Oke, lanjut. Nggak ada nih. Oh, ada ya. Udah kelihatan. Oke. Oh. Jadi ini harus take a break. Mana? Oke. Yang posisinya masih kuat. Oke. Lanjut. Woi, jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Semangat, sudah sampai atas kok. Oh belum. Kesel sean. Waduh, lerense ya. Lerense ya wes. Munggah sih kok. Oh, oke. Oke. Dulu. Ketemu ada orang Surabaya di sana ya. Iya. Oh, ya lumayan lah ya. Ambil nafas, take a break. Nah, ini adalah pemandangan yang dari atas. Kurang lebih seperti ini view-nya. Posisi ini bukan yang paling atas sendiri ya, tetapi kita sengaja untuk rehat sebentar untuk menikmati pemandangan. Dan ini kurang lebih jam 4 atau jam 5 sore. Jadi langitnya itu masih terang gitu ya, sangat-sangat terang, sehingga kita bisa lihat sekeliling temple ini dengan cahaya yang cukup. Nah, kemudian kita masuk melanjutkan perjalanan kita, dan kondisinya seperti ini. Ya, depan saya ini ada roda doa ya, Wheel of Prayer,
yang harus diputar searah jarum jam. Ya, kondisinya kayak gini ya. Muter kayak gini. Oke. Oke. Sekarang kita lihat sini. Ini Wheel of Prayer seperti ini. Ayo, ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Wheel of Prayer. Oke, that's the Wheel of Prayer, gitu ya. Oke, mari kita masuk ke tempat ini ya. Oke. Nah, waktunya bagi kita untuk memasuki daripada aula-aula utama, ya. Nah, tadi kalau kita memasuki ada tirai kuning ini ya. Nah, tirai itu adalah perlambang untuk membedakan antara dunia yang suci dan dunia yang ada di luaran. Nah, sedangkan ini ada cawan emas. Itu adalah cawan untuk menempatkan daripada mentega atau minyak yak yang digunakan untuk sebagai kayak persembahan gitu. Ya, kemudian kita jalan-jalan lagi ya di tempat ini. Ini dalamnya ini indah sekali ya, luar biasa cantik gini ya. Nah, kita lihat. Wow, di sini ada yang namanya Tsongkhapa. Tsongkhapa itu adalah guru tertinggi atau lama di dalam Buddhism Tibet, itu ya, Tsongkhapa. Oke, kita lanjut lagi ya, jalan-jalan di sekitar sini. Nah, kemudian ini saya sudah keluar ya. Kita mau lihat lagi situasi di luar seperti apa. By the way, posisi saat ini ya, ini suhunya tidak terlalu dingin ya. Jadi kita di daerah sini pergi ke aula-aulanya. Nah, aula itu seperti yang dijelaskan tadi adalah tempat untuk memisahkan suatu kegiatan yang suci dikhususkan dengan di dunia luar ya. Itulah sebabnya mereka memisahkannya dengan menempatkan tirai-tirai yang berwarna kuning itu. Nah, di luar daripada aula-aula ini ada tempatan yang sangat luas sekali kayak gini ya. Tuh, cantik ya. Cantik sungguhan ini. Oke, sekarang kita mau memasuki aula yang kedua. Nah, kondisinya seperti apa? Seperti ini. Jadi banyak ornamen-ornamen yang cerah ya, dan banyak didominasi oleh kuning dan merah. Ya, kuning itu melambangkan suatu pencerahan ya, sedangkan merah itu adalah melambangkan suatu ketegasan atau keberanian, seperti itu ya. Jadi berani mungkin dalam hal untuk mewartakan daripada ajaran Buddha Tibetan ya. Sedangkan kuning ini sebenarnya ada aliran-alirannya banyak ya. Alirannya Tsongkhapa-nya adalah aliran topi kuning. Seperti itu ya. Jadi aliran topi kuning ini disebut juga sebagai aliran Gelug. Gelug itu artinya tradisi kebajikan. Ya toh. Ini juga merupakan lambang kedisiplinan dan kemurnian dari Vinaya. Vinaya itu adalah kedisiplinan monastik gitu ya. Jadi kedisiplinan dalam monastik itu ya mungkin berasal dari kata monasteri, yaitu dalam kuil-kuil gitu ya. Ya, ini ada tradisi upacara dan pengajaran yang bisa dilakukan di dalam kuil-kuil seperti ini ya.
Oke. Jadi kesimpulannya, topi kuning Songkhapa itu bukan hanya sekedar aksesoris, tapi lambang dari aliran Gelug, penegasan etika, kebijaksanaan, dan reformasi, serta representasi dari kesucian hidup yang monastik. Jelas sebabnya banyak sekali warna-warna kuning di sini ya. Kalau Anda lihat di video seperti itu, ya. Jadi topi kuning aliran Gelug, gitu ya. Aliran yang lain itu adalah topi merah dan topi hitam, gitu ya. Tapi yang kita masuk di sini aliran topi kuning Songkhapa, gitu ya. Nah, kuil Songzalin ini disebut juga sebagai Ganden Sumseling Monastery, ya. Seperti itu, Songzalin Temple, ya. Nama lainnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di bagian dalamnya itu didominasi warna kuning yang sangat cantik dan sangat indah, ya. Ini Buddha Tibetan ini ya. Jadi hampir mirip kayak yang ada di Nepal ya mungkin ya, atau mungkin ada di Bhutan ya, kondisinya seperti itu. Jadi Songkhapa yang pendirinya daripada Buddha Tibetan yang aliran kuning ini disebut sebagai manifestasi Manjusri, Bodhisattva kebijaksanaan. Ya, karena itu ada aliran ini menyembah atau menghormati daripada Songkhapa untuk memohon bimbingan daripada Manjusri, gitu ya. Nah, ini karena mereka menganggap Songkhapa ini bukan manusia biasa, gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat tiang-tiangnya ini banyak didominasi oleh warna-warna merah ya. Indah sekali ya kayak ini ya. Ya, kita jalan terus melewati daripada tempat ini dan kita akhirnya keluar juga dan kita pindah ke tempat lain ya guys ya. Karena di area sini juga ada banyak tempat yang perlu juga kita explore ya. Nah, kalau kita berdiri di tempat ini ya, berdiri di atas ini ya, rasanya itu cantik ya. Cantiknya gak ketulungan. Jadi di sekeliling kita itu banyak cacat yang berwarna kuning, merah. Kemudian ada banyak orang yang foto-foto dengan khas pakaian tradisional Tibet. Terus kemudian ada jalan yang menanjak. Jadi terus menerus ini adalah hal-hal yang menarik. Tidak selamanya kita melihat atau berada di tempat yang seperti ini. Jadi mendingan dimanfaatkan. Nah, di pintu gerbangnya ini juga ada kayak tali-tali ini ya. Tali-tali kuning, tali biru. Konon kabarnya itu melambangkan daripada elemen-elemen yang ada di dunia ini ya. Ada elemen tanah, elemen air, api gitu ya. Ada udara, jadi ada elemen-elemen yang seperti itu ya. Oke, dan di pojok sana itu ada tempat berkumpul lagi ya, tempat berkumpul untuk para biksu. Nah, kita mau lihat ya, kalau mereka mau meditasi itu seperti apa gitu ya. Karena nah ini ya tempatnya ya, saya sudah berhasil masuk. Jadi tempatnya ini sangat indah, ada banyak patung Buddha ya, yang kecil-kecil sekali. Dan ini ruangannya khusus ya, ruangan yang tersendiri. Dan kelihatannya ini memang digunakan untuk meditasi para penganut agama Buddha ya, di daerah sini ya. Oke, kita lihat di daerah luarnya seperti apa. Nah, di daerah keluarnya ini saya sudah turun ya, ada yang jual sosis. Nah,
jangan kaget ya, karena di Buddha Tibetan ini masih diperbolehkan untuk makan daging. Biasanya kan ada yang vegetarian. Nah ini kelihatannya agak berbeda ya, ini ya. Jadi seperti itu, ada beda aliran ya, beda ajarannya ya. Saya hanya melihat-lihat di daerah sini ada gang-gang kecil seperti ini, di mana kita bisa melihat ada souvenir-souvenir khas Tibetan. Padahal ini ada di Shangri-La Tiongkok ya. Mantap ini ya. Ayo, kapan ke Shangri-La ini? Sudah tertarik belum sama Shangri-La dan mengunjungi daripada Little Potala? Gitu ya.